Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya sehat dan tak kekurangan apapun ya. Nah, jangan lupa siapkan buku kerja dan alat tulis kalian karena hari ini kita akan membahas tentang kenampakan alam, dataran, dan perairan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Peristiwa alam yang terjadi di bumi membuat permukaan bumi memiliki kenampakan alam yang beragam, sehingga tidak semua wilayah di bumi memiliki kenampakan alam yang sama. Misalnya, ada tempat yang memiliki kenampakan alam berupa gunung, ada juga yang memiliki kenampakan alam berupa pantai. Kita juga bisa menyebut kenampakan alam dengan istilah bentang alam. Hari ini kita akan membahas satu persatu hal tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang dataran tinggi atau biasa disebut dengan plato. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran luas, relatif datar, dan terletak pada ketinggian 300 sampai 600 mdpl atau meter dari permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Kenampakan alam di wilayah dataran tinggi merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu yang pertama, terletak di daerah dataran tinggi seperti pegunungan, perbukitan, atau dekat hulu sungai. Yang kedua, suhu udara cenderung sejuk dan air bersih, namun memiliki curah hujan cenderung sedang hingga rendah. Yang ketiga, permukaan tanah tidak rata. Oleh karena itu, permukiman penduduk lebih jarang ditemukan di daerah tersebut. Dataran tinggi memiliki beberapa manfaat bagi penduduk di sekitar. Salah satunya, dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan stroberi, wortel, apel, pinus, perkebunan teh, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari segi kondisi sosial ekonomi, lebih banyak industri agraris yang berhubungan dengan sawah dan perkebunan. Banyak pekerjaan sebagai petani dan peternak. Dan yang ketiga, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Salah satu contoh wilayah dataran tinggi yaitu Dieng yang berada di daerah Jawa Tengah, Minahasa berada di daerah Sulawesi Utara, Gayo berada di daerah Aceh. Selanjutnya kita akan membahas tentang dataran rendah atau aluvial, hamparan tanah luas yang berada pada ketinggian yang relatif rendah, kurang dari 200 mdpl atau meter dari permukaan laut, yang terjadi akibat proses sedimentasi sungai. Ciri-ciri dataran rendah adalah yang pertama, suhu udara normal. Karena posisinya yang tidak terlalu tinggi, dataran rendah mempunyai suhu yang cenderung normal. Yang kedua, banyak aliran sungai. Aliran sungai ini sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga sekitarnya, misalnya mengalirkan sawah, mencuci baju, mandi, dan lain sebagainya. Tanahnya tergolong subur sehingga cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Manfaat lain dari dataran rendah yaitu sebagai pusat aktivitas penduduk seperti pusat pemerintahan, pusat komunikasi, pusat pendidikan, dan pusat industri. Yang kedua, lahan pertanian dan peternakan. Dataran rendah terjadi akibat proses sedimentasi tanah. Hal ini membuat dataran rendah memiliki tanah yang subur yang menjadikan rumput mudah tumbuh sehingga cocok untuk dijadikan peternakan. Tanah subur juga dapat dimanfaatkan sebagai sawah irigasi dan tanda hujan.
Selanjutnya kita akan bahas tentang perairan. Apa sih itu perairan? Perairan secara umumnya bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala dikenangi oleh air, baik air tawar, air payau, maupun air laut. Mulai dari garis pasang surut terendah ke arah dataran, dan badan air tersebut terbentuk secara alami ataupun buatan. Salah satunya adalah, pasti kalian udah tahu dong ya, sudah pernah dengar dan sudah pernah main pula di tempat ini. Ya, betul sekali, salah satunya adalah sungai. Sungai itu apa sih, Kak? Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Arah sungai sesuai dengan sifat air, dari tempat tinggi ke tempat terendah. Selain sungai, ada pula yang namanya danau. Ada yang pernah dengar danau itu apa? Danau adalah cekungan luas di permukaan bumi yang terisi oleh air dan terbentuk akibat adanya proses atau aktivitas gunung. Ada yang pernah dengar waduk apa enggak? Ayo, ada yang tahu nggak sih waduk itu apa? Danau buatan yang berfungsi untuk menyimpan air pada waktu air mencapai volume yang berlebihan agar dapat dipakai pada waktu yang diperlukan. Nah, adik-adik, setelah memahami materi tersebut, yaitu kenampakan alam dataran dan perairan, yuk kita latihan soal, siapkan buku tugas dan alat tulis kalian masing-masing ya.